Apakah anak-anak sudah sarapan tadi? Sudah, oke. Kalau sudah sarapan, belajarnya harus lebih bersemangat. Oke, sebelum kita mulai belajar, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo silahkan Albian pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya. Oke, baik. Dengan membaca doa tadi, semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat kita terima dengan baik. Sebelum kita masuk materi, Pak Guru ingin menyampaikan peraturan pada kelas daring pada pagi hari ini. Yang pertama, anak-anak harus tepat waktu ketika mengerjakan tugas LKPD dan soal evaluasi nanti yang akan diberikan. Kemudian, anak-anak harus mematikan mikrofon ketika tidak digunakan dan boleh dihidupkan lagi ketika akan digunakan untuk berbicara. Kalian menyanyikan lagu Maju Tak Gentar, kalian diharapkan rasa nasionalismenya semakin meningkat. Nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Pelajaran hari ini kalian akan belajar di tema 4 sehat itu penting, subtema 1 peredaran darahku sehat, dan pada pembelajaran 1. Kemudian pada pembelajaran pada hari ini kalian nantinya akan mampu untuk membandingkan sistem peredaran darah yang ada pada peredaran darah manusia. Kemudian nanti kalian bisa menggambar urutan proses peredaran darah. Kemudian nanti kalian juga bisa menyebutkan organ-organ peredaran darah dan fungsinya. Lalu, selanjutnya sekarang sebelum kita mulai, coba dicek dulu kerapihan pakaiannya. Kameranya dihidupkan semua, dirapikan bajunya. Kalau masih belum rapi, dirapikan. Sudah dirapikan? Sudah, Pak. Sudah, oke. Selanjutnya, karena kita masih belajar di masa pandemi, jadi kalian harus tetap menjaga yang namanya protokol kesehatan. Apa saja protokol kesehatan? Yang pertama adalah memakai masker. Yang kedua adalah mencuci tangan dengan sabun. Tanya apa tuh? Apakah kalian masih ingat dengan materi yang kita pelajari pada pertemuan selanjutnya? Masih ingat tidak? Ya, masih Fatar. Apa Fatar? Yang Fatar ingat. Tentang apa? Sistem manfaat dari sistem pencernaan itu. Ya, jadi kita tahu ternyata makanan yang kita makan itu nantinya akan dicerna oleh tubuh kita. Ya kan? Perhatikan videonya. Sistem peredaran darah adalah suatu sistem yang berguna untuk menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh. Peredaran darah besar adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Oke, baik. Dari video tersebut, apa yang sudah kalian lihat tadi dari video tersebut tentang apa? Tentang sistem peredaran darah. Ya, tentang sistem peredaran darah pada manusia. Pertanyaan pertama.
Nah, pertanyaan pertama, siapa yang ingin coba jawab? Apa itu sistem peredaran darah manusia? Silakan diangkat tangannya. Untuk menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi dan oksigen. Ya, benar sekali Fatar ya. Itu adalah pengertian dari sistem peredaran darah. Adalah sistem yang bertugas untuk menyalurkan zat-zat penting seperti protein, karbohidrat, vitamin untuk disalurkan ke seluruh tubuh. Nah, Jantung. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Jantung Tidak ada berfungsi suaranya, Pak. memompa darah ke seluruh tubuh. ada nggak suaranya? Jantung manusia terdiri dari 4 ruang, yaitu Ya, serambi didengarkan. kanan, Dia tidak ada, Pak. serambi kiri, bilik Tidak ada, kanan, Pak. dan bilik kiri. Sekarang Papa ingin tanya sama Zafa. Zafa, apa yang sudah Zafa lihat dari video tadi tentang apa Zafa? Tentang organ peredaran Ya, darah, organ apa tadi yang ada dijelaskan? jantung. Iya, benar sekali organ jantung. Nah, sekarang ada pertanyaannya nih. Yang pertama buat Zafa lagi, boleh ya? Pertanyaan pertama, apa peranan jantung dalam sistem peredaran darah manusia tadi Zafa? Untuk apa? Jantung itu? Memompa darah Iya, untuk memompa darah kemana? ke seluruh Ke tubuh. seluruh tubuh. Benar sekali. Yang lain setuju ya dengan jawaban Zafa? Ya. Nah, fungsi jantung adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian sehingga jantung berdenyut, mengembang dan mengempis. Pak Guru ingin mengajak anak-anak untuk merasakan yang namanya denyut nadi kalian atau denyut jantung kalian. Di mana bisa kita rasakan nih? Katanya bisa dirasakan di pergelangan tangan. Sekarang coba diangkat pergelangan tangannya. Sudah diangkat? Sudah. Ya, kemudian yang kedua langkahnya adalah menempelkan 3 jari nih. Jari telunjuk, tengah, dan manis kalian ke sini. Apakah kalian merasakan denyutnya? Ya. Merasakan Rasa. tidak? Rasa. Ya, kemudian langkah ketiga, nanti kita akan hitung berapa denyut nadi kalian selama 15 detik. Setelah itu nanti hasilnya akan dikali 4. Bisa siap kita coba hitung? Bisa. Oke, sekarang kita coba hitung ya. Ayo, dimulai dari sekarang. Denyut nadi kita itu setiap orang itu berbeda-beda, banyak faktornya. Ada usia, ya. Ada faktor fisik, ada tingkat kebugaran, ada usia bayi 1 sampai 1 tahun itu 100 sampai 160 kali per menit. Kemudian kalau anak-anak usia 1 sampai 10, 70 sampai 120. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Darah terdiri dari pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Pembuluh nadi merupakan pembuluh yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh balik merupakan pembuluh yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh menuju jantung. Nah, apa peranan pembuluh darah dalam sistem peredaran darah? Apa peranannya? Ya, boleh. Si Feli, apa peranannya Feli menurut Feli tadi dalam video tersebut? Mengalirkan darah ke jantung. Ya, untuk sebagai saluran yang berfungsi mengalirkan darah ke seluruh Ke jantung. tubuh ya, Tubuh dan termasuk ke jantung. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah. Tuh, jadi darah kita itu mengalir melalui pembuluh darah. Kemudian Paru-paru juga memiliki peranan yang penting dalam proses peredaran darah. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. dari teks yang sudah dibaca itu berarti kalian sudah baca tentang apa tuh organnya yang selanjutnya? Organ paru. Nah, di situ sudah dijelaskan bagaimana cara kerja paru-paru dalam sistem peredaran darah. Nah, ada pertanyaan nih di slide selanjutnya. Nah, sudah terlihat pertanyaannya. Siapa yang ingin coba jawab?
Ya, Mita boleh. Apa jawabannya tuh? Dalam sistem peredaran darah, apakah peranan paru-paru menurut Mita? Penyuplai oksigen ke Ya, dalam dia darah, Pak. paru-paru itu sebagai penyuplai oksigen untuk siapa? Darah. Ya, untuk tubuh dialirkan melalui darah, ya, melalui pembuluh darah. Nah, itu. Darah. Kemudian selanjutnya kalian Pak Guru tugaskan untuk mengerjakan LKPD 1. Apakah sudah terlihat itu? Sekarang Pak Guru share linknya ya. Dapat. Di LKPD 1 itu kalian disuruh ngapain tuh? Ya, Menuliskan. Bab. Menuliskan apa? Coba dibuka linknya. Dari ulang dah. Menuliskan perbedaan apa? Darah. Ya, perbedaan sistem peredaran darah besar dan kecil kalian tuliskan. Kemudian di tugas keduanya, kalian disuruh membuat urutan bagaimana sistem peredaran darah besar dan bagaimana sistem peredaran darah kecil. Kemudian kalian fotokan, lalu kalian kirim ke link ini. Ada pertanyaan tidak? Tidak. Ya, sudah semua. Berarti sudah selesai semua ya? Sudah, oke. Sekarang kita bahas LKPD satunya. Pertanyaan pertama, tadi kita disuruh mencari perbedaan antara peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Hasil kerjanya tadi. Apa perbedaannya? Angkat tangan. Di kiri arteri besar, arteri seluruh tubuh, vena serambikan. Nah, ya. Setuju tidak dengan jawaban Albian? Setuju. Nah, di LKPD 2 ini, tugas kalian itu adalah menuliskan macam-macam organ peredaran darah yang ada pada manusia, kemudian fungsi-fungsinya. Ya, kemudian tugas keduanya adalah kalian mencari peranan dari pembuluh-pembuluh darah yang ada pada tubuh manusia. Nah, sekarang Pak Guru beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Ayo silahkan dikerjakan dari sekarang. Jangan lupa di akhirnya dibuat kesimpulan. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak. Sudah mengerti semua? Sudah. Oke, silahkan dikerjakan. Ayo dikerjakan. Jangan lupa di akhirnya nanti dibuat di kesimpulan ya terkait apa yang sudah kalian kerjakan di LKPD 2. Kita bahas LKPD 2-nya. Pertanyaan LKPD 2 yang pertama disuruh untuk sebutkan organ-organ organ-organ pada sistem peredaran darah. Siapa yang mau jawab pertama? Ada organ apa? Jantung. Ya, organ jantung. Feli sudah menjawabkan pertanyaannya. Organ jantung fungsinya apa, Feli? Untuk memompa darah Ya, untuk memompa darah kemana? ke seluruh tubuh. Seluruh tubuh. Bagus sekali. Yang lain setuju dengan jawaban Feli? Setuju. Setuju. Oke, sekarang Siti dan teman-teman pagi-pagi sekali sudah sampai di sekolah. Pada jam pelajaran pertama mereka belajar ke kamar mandi. gambar tentang peredaran. apa yang dilakukan Siti ketika ingin mengungkapkan rasa syukurnya? Apa yang dilakukan Siti? Membuat pantun. Iya, dengan membuat pantun. Nah, sekarang kita lihat nih pantun yang dibuat oleh Siti. Sudah, oke. Sekarang dengarkan dulu Pak Guru membaca pantunnya ya. Dengarkan baik-baik. Bermain di taman dengan akur. Bersama teman naik jungkat-jungkit. Mari kawan kita bersyukur. Menjaga kesehatan sebelum sakit. Coba sekarang Nada baca pantunnya kembali. Perhatikan ya videonya. Pantun adalah salah satu jenis puisi lama. Pantun dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialaminya. Ini adalah salah satu contoh pantun. Mari kita baca pantun berikut ini. Bermain di taman dengan akur, bersama teman naik jungkat-jungkit. Mari kawan kita bersyukur, menjaga kesehatan sebelum sakit.
Ciri-ciri pantun. Ciri yang pertama yaitu satu bait pantun terdiri atas 4 baris. Atau ciri-ciri pantun? Ada 4. Ada 4. Yang pertama terdiri dari 4 baris. ya, terdiri dari 4 baris. Dalam satu bait ada 4 baris. Kemudian yang kedua apa ciri-cirinya tadi? Setiap bait terdiri atas 4 baris. Ya, ciri-ciri yang kedua apa, Albian? Setiap baris terdiri dari 8 sampai 12. Ya, setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 apa? Selanjutnya, kalian akan Pak Guru tugaskan untuk mengerjakan LKPD 3. Nah, LKPD 3 ini tugasnya adalah membuat pantun. Ntar tugasnya dibuat di buku tulis pantunnya, kemudian kalian tulis ciri-ciri dari pantun yang kalian buat. Pantunnya dengan tema kesehatan, menjaga kesehatan. Nanti sudah kalian buat di buku tulis, kalian tulis unsur-unsurnya, kemudian kalian foto hasil karya pantun dan unsur-unsurnya. Lalu kalian upload di link yang sudah Pak Guru berikan. Selanjutnya, kalian mengerjakan soal evaluasi. Nah, ini silakan dikerjakan, Pak Guru beri waktu 5 menit. Pak Guru share di Oke, Pak. grup ya. Ayo, dikerjakan. Sudah masuk Pak. belum? Sudah, Pak. Nah, ya silakan dikerjakan soal evaluasinya sebanyak 10 soal pilihan berganda. Bapak beri waktu 5 menit. Dimulai dari sekarang. Oke, sudah semua? Apakah sudah selesai semua? Sudah? Oke. Nah, soal evaluasi yang pertama. Coba dibaca soalnya tuh, Albian. Tadi apa jawaban kamu? Sistem peredaran darah pada manusia merupakan salah satu sistem penting yang berlangsung di dalam tubuh manusia. Pertanyaan di bawah ini adalah fungsi sistem peredaran darah pada manusia kecuali. Nah, menurut Albian apa jawabannya? Ke seluruh tubuh. Yang mana menurut Albian? Saya soalnya B. Ya, B. Benar ya. Menghantarkan rangsang ke seluruh organ-organ tubuh yang lain. Benar tidak jawabannya? Benar. Sekarang Pak Guru ingin bertanya. Apakah masih ada anak-anak yang belum mengerti terkait pembelajaran pada pagi hari ini? Adakah yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Sudah mengerti semua? Sudah. Oke, sekarang Pak Guru tanyakan sama lagi anak-anak. Kira-kira apa hal-hal yang sudah anak-anak dapatkan pada pembelajaran daring pada pagi hari ini? Yang pertama tadi kita belajar tentang apa? Tentang Peredaran darah. sistem peredaran darah. Terus sistem apa lagi belajarnya tentang apa? Tentang organ Pencernaan. peredaran darah. Ada apa saja tadi organnya? Yang pertama, jantung. Apa fungsinya jantung? Paru-paru. Sama. Pompa darah. Ya, sudah selesai pembelajaran pada pagi hari ini. Kita tutup pembelajaran ini dengan berdoa. Ayo dipimpin doanya. Albian. Enggak. Teman-teman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana Guru ucapkan terima kasih kepada yang sudah hadir pada pembelajaran daring pada pagi hari ini. Kemudian kita tutup pembelajaran pada pagi hari dengan ucapan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekarang anak-anak boleh keluar dari ruangan dan langsung mengerjakan LKPD 3-nya. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum. Seluruh tubuh